Wilayah Keuskupan Sibolga tersebar di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Sementara itu, kantor Keuskupan Sibolga berada di Kota Sibolga. Kota Sibolga sendiri merupakan salah satu kota yang berada di pantai barat Sumatera. Wilayahnya berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Sibolga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, timur, dan selatan adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelah barat adalah Teluk Tapian Nauli. Kota Sibolga memiliki wilayah seluas 10,77 km atau 107.700 hektar yang terdiri dari 88.900 hektar daratan di Pulau Sumatera dan 18.800 hektar berupa kepulauan. Jauh sebelum menjadi satu gereja lokal, jejak kekristenan sudah masuk di wilayah Keuskupan Sibolga mulai pada abad ke-7, tepatnya di Barus. Berabad-abad sesudah itu, tidak ada informasi mengenai perkembangan komunitas pertama itu. Kehadiran misionaris Katolik baru muncul lagi pada abad ke-19 dengan kedatangan 2 misionaris MEP dari Prancis pada Desember 1831. Keuskupan Sibolga pada mulanya merupakan Prefektur Apostolik Sibolga yang berdiri pada 17 November 1959 sebagai pemekaran dari Vikariat Apostolik Medan. Barulah pada 24 Oktober 1980 ditingkatkan statusnya menjadi keuskupan. Selama berstatus sebagai Prefektur Apostolik, Keuskupan Sibolga dipimpin oleh Monsinyur Petrus Gracian Grimm, OFM Kap. Kedua, RP Bernard Eric Quilling, OFM Kap. Ketiga, Monsinyur Anijetus Bongsu Antonius Sinaga, OFM Kap. Setelah diangkat statusnya sebagai keuskupan, Keuskupan Sibolga dipimpin oleh 1. Monsinyur Anijetus Bongsu Antonius Sinaga, OFM Kap. Kedua, Monsinyur Ludovicus Simanulang, OFM Kap. Ketiga, Monsinyur Franciscus Tuaman Saswo Sinaga. Selama tahta Lowong, Keuskupan Sibolga dipimpin oleh 1. RP Barnabas Johan Wilker, OFM Kap. Kedua, Monsinyur Anijetus Bongsu Antonius Sinaga, OFM Kap. Ketiga, RP Charles Sebastian Sihombing, OFM Kap. Keuskupan Sibolga saat ini dipimpin oleh Monsinyur Franciscus Tuaman Saswo Sinaga, PR. Beliau memiliki moto yaitu Lauderis Domine Deus Meus, yang berarti semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Keuskupan Sibolga berbatasan dengan Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Padang. Keuskupan Sibolga dibagi dalam 2 wilayah gerejawi yang disebut dekanat, yaitu Dekanat Tapanuli dan Dekanat Nias. Keuskupan Sibolga memiliki 27 paroki dan 3 kuasi paroki yang terbagi di dalam 2 dekanat. Di Dekanat Tapanuli terdapat 9 paroki dan 2 kuasi paroki. Sementara di Dekanat Nias terdapat 18 paroki dan 1 kuasi paroki. Keuskupan Sibolga juga memiliki pelayanan pastoralnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Selain itu, terdapat beberapa tempat pembinaan, retret, dan rekoleksi yang terbuka untuk umum. Juga ada tempat pembinaan untuk calon imam dan religius. Gereja Keuskupan Sibolga telah mengadakan sinode sebanyak 2 kali pada masa kegembalaan Monsinyur Ludovicus Simanulang OFMK. Sinode pertama dilaksanakan pada 12 sampai 16 November 2009 di LPTK Mela. Pada sinode ini, Gereja Keuskupan Sibolga menetapkan visi pastoralnya, yakni gereja mandiri, solider, dan membebaskan. Visi ini mengambil visi Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sinode ini menghasilkan 7 program pastoral. Sinode kedua Gereja Keuskupan Sibolga berlangsung pada 16 sampai 21 Juli 2015 di Paroki Konkatedral Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli. Pada sinode ini, Gereja Keuskupan melanjutkan visi misi yang disepakati pada sinode pertama, yakni gereja mandiri, solider, dan membebaskan. Dalam sinode kedua ini, Gereja Keuskupan Sibolga menambahkan 1 program dari ke-7 program yang telah ada pada sinode pertama. Program tersebut ialah pemberdayaan organisasi pastoral. Keuskupan Sibolga sudah 2 kali mengadakan sinode. Sinode pertama itu 2009 dan sinode kedua 2015. Dalam 2 sinode ini sudah diputuskan bahwa visi arah dasar pastoral Keuskupan Sibolga itu adalah gereja lokal Keuskupan Sibolga yang mandiri, solider, dan membebaskan. Dalam dan dari visi itu dirumuskan ada 8 program, dan program-program itulah yang dirumuskan dalam matriks untuk kegiatan-kegiatan per tahun di karya pastoral di Keuskupan Sibolga ini. Dan memang ini juga satu hal yang sangat penting adalah pemberdayaan supaya umat Katolik Sibolga makin beriman dan wawasan keberimanannya makin luas. Karena itu kita melihat setelah diadakan penelitian oleh Litbang 2023, dilihat bahwa hasil capaian dari sinode pertama dan kedua itu masih belum memperlihatkan tujuan capaian yang baik, yang tinggi. Oleh karena itu dipikirkan dan akhirnya diputuskan mengadakan sinode ketiga Keuskupan Sibolga dengan tema bersekutu dalam iman, berbuah dalam kesaksian. Melalui sinode ketiga ini yang berfokus pada 5 pilar gereja, yakni kerikma, liturgia, koinonia, diakonia, dan martiria. Dengan 5 pilar gereja ini, saya sebagai Uskup Sibolga berharap umat Keuskupan Sibolga makin bersekutu dalam iman, berbuah dalam kesaksian. Kita berharap bahwa sinode ketiga ini akan dituntun oleh Tuhan dan juga diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga sinode ketiga berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan strategi pastoral kita yang baru, yang baik menuju Keuskupan Sibolga yang lebih dan maju. Yahobu, horas, menjua-jua, jua-jua. Tuhan memberkati. Amin.